Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 17030300019, kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video yang saya buat ini merupakan tugas ke-11 dari mata kuliah sosiologi terapan dari buku yang direview mengenai kesenjangan digital, di mana pada bagian pertama membahas mengenai teori dari kesenjangan digital. Teori dari kesenjangan digital ini dikemukakan oleh Max Weber dan Durkheim, di mana ketidaksetaraan masih relevan di era kontemporer, dimungkinkan secara digital, masyarakat jaringan, relevansi posisi pasar, rasionalisasi dan diferensiasi masih menjadi kunci dalam perkembangan kapitalisme secara global bentuk informasional. Dalam banyak hal, faktor-faktor ini menjadi lebih tinggi karena infrastruktur mendorong proses produksi yang lebih individualis dan pendekatan fleksibel ke pasar tenaga kerja. Kebutuhan untuk mengontrol populasi dan jarak jauh mendorong lebih banyak rasionalisasi, peningkatan teknik pengawasan dan jaringan yang meresap organisasi kehidupan sosial, merusak ikatan sosial yang kuat dan perasaan masyarakat. Pada bagian yang kedua, membahas mengenai teori pembagian digital, di mana kesenjangan digital dan keterampilan digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dari individu yang memiliki akses lebih atau kurang komputer dan internet, di mana tingkat keterampilan digital yang berbeda. Penjelasan tentang perbedaan ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah dominasi individualistis gagasan tentang ketidaksetaraan. Berikut ini adalah konsep inti dari teori ini. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi di masyarakat. Dan yang kedua, distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan. Yang ketiga, sejumlah jenis akses ke TIK atau teknologi informasi komunikasi. Dan yang keempat, sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat. Masalah kesenjangan digital secara keseluruhan tidak terpecahkan, sebaliknya masalah semakin mendalam. Perbedaan keterampilan dan preferensi untuk aplikasi penggunaan internet tertentu akan menjadi lebih penting bagi masyarakat. Manfaat penggunaan internet yang tidak kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan keterampilan, motivasi, dan preferensi penggunaan yang termaksud dalam usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Pada bagian yang ketiga membahas mengenai perkembangan pesat negara-negara BRIC. Kesenjangan digital mengacu pada konsekuensi sosial dari ketidaksetaraan distribusi akses dan kemampuan penggunaan informasi dan teknologi informasi antara negara dan dalam masyarakat. Konsekuensi internet pada stratifikasi masih diperdebatkan medan dalam literatur sosiologis. Sementara ada yang masuk akal argumen untuk mempertimbangkan internet sebagai alat untuk mengurangi sosial jarak dan mendemonstrasikan pengetahuan serta partisipasi sosial. Sama-sama berpendapat bahwa dapat meningkatkan pusat kekuasaan negara dan sosial perusahaan kontrol. Kesenjangan digital terjadi di beberapa negara BRIC seperti Brasil, Rusia, India, China, Hong Kong, dan Taiwan. Kesenjangan digital membawa dampak pada proses produksi dan konsumsi. Dalam skema masyarakat kapitalis ini mengontrol dan memiliki modal seperti alat teknologi dan fasilitas yang terkait dengannya produksi menyiratkan kepemilikan sumber daya.
Bagian yang keempat membahas mengenai Eropa Timur, di mana bagian Eropa Timur ini juga terdapat kesenjangan digital, di mana paradigma sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi telah secara fundamental mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, kecuali TIK juga menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Dalam bab ini membahas sosial teori yang dikembangkan oleh sosiologi klasik seperti Weber, Giddens, dan Meyerowitz, dan menerapkan pada isu-isu internet ketidaksamaan. Teori stratifikasi Weber didasarkan pada intinya perspektif tentang ketidaksetaraan dan memeriksa bagaimana akses ke internet menggabungkan dengan variabel seperti kelas, status, pendidikan. Dalam bab ini juga menawarkan pemahaman tentang ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat jaringan berbasis informasi dan berfokus pada SEE atau Selatan Eropa Timur dan Serbia. Pada khususnya Serbia adalah seorang SEE negara dalam transisi dan turbulensi politik, ekonomi, dan sosial pada tahun 1990-an telah mempengaruhi budaya dan nilai-nilai etika serta pengembangan TIK dan penciptaan ruang publik online. Pada bagian yang kelima membahas mengenai wilayah di Timur Tengah, kesenjangan di wilayah Timur Tengah, di mana struktur negara yang represif dan korup secara mendalam terlibat ketidaksetaraan sosial. Keberhasilan mereka dalam mendukung dan memperkuat gerakan untuk mengubah struktur tersebut sehingga memberikannya aktivis seperti yang dikatakan Durkheim di dimensi moral positif yang fokus sempit pada kesenjangan digital akan mengaburkan. Dengan kata lain, meskipun akses ke teknologi digital tidak serata, elit telah menggunakan hak istimewanya akses untuk memperjuangkan serangkaian perubahan yang mereka yakini akan berlanjut ke pemanfaatan luas bagi masyarakat. Ini terutama benar karena Timur Tengah adalah wilayah yang masih dicirikan bahkan setelah musim semi Arab dengan non-pemerintahan demokratis atau proto-demokrasi yang terbukti tidak setara untuk tugas pembangunan ekonomi yang luas dengan kemakmuran bersama orang atau semua orang. Pada bagian yang keenam membahas negara di wilayah yang kurang dipelajari atau kurang kita ketahui, di mana kesenjangan pada negara tersebut pada proses modernisasi masyarakat industri dianggap menghasilkan satu set proses disintegrasi, konflik kelas, krisis ekonomi berulang, peningkatan angka bunuh diri, kurangnya nilai sosial, dan lain-lain. Ini keresahan sosial harus diatasi melalui proses pengaturan sosial dan generasi integrasi sosial, di mana negara dan pendidikan sistem memainkan peran kunci. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menganalisis dari Durkheim sudut pandang kontribusi bahwa kebijakan publik pendidikan dalam bahasa Latin Amerika membuat masyarakat di era digital di salah satu yang paling wilayah dunia yang diinformasikan dalam TIK bisa menghasilkan perbedaan baru dan berkembang pesat. Pendekatan tersebut memandang TIK sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah melalui
proses sosialisasi anak dan remaja yang berbeda-beda. Sektor sosial masyarakat berkontribusi pada pembentukan modal manusia. Aset di sektor sosial masyarakat lah yang lebih dirugikan. Namun ada berbagai jenis atau tingkat pembagian digital yang beroperasi serentak. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan bahwa ketimpangan sosial mengacu pada akses dan penggunaan yang tidak merata teknologi informasi dan komunikasi. Ketidaksetaraan itu terkait pada penggunaan teknologi indeks penggunaan, termasuk kualitas akses, konteks dan intensitas penggunaan, jenis penggunaan, dan komputer penggunaan keterampilan. Ketimpangan informasi digital adalah kondisi yang ada pada individu dan masyarakat dalam konteks tertentu tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi yang bersifat digital. Kesenjangan digital terdapat pada beberapa wilayah karena berbagai faktor seperti lokasi wilayah, ketersediaan akses fisik seperti telepon, jaringan internet yang memungkinkan terjadi kendala struktural yang mempengaruhi semua pengguna dengan cara yang sama dan pada derajat yang sama. Saran yang pertama bagi masyarakat di era informasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi online seperti peluang bisnis dalam memperkenalkan produk home industry melalui media sosial ataupun dalam dunia pendidikan, sistem penerimaan siswa baru menggunakan sistem online untuk memudahkan pengisian data dan menjaga transparansi, maka calon siswa baru dari daerah harus memahami prosedurnya sehingga tidak melakukan kesalahan dalam sistem online. Maka di era modern menuntut masyarakat agar tidak gaptek, tetapi memiliki wawasan yang luas dan mampu mengembangkan bakat dan minat yang dapat memberi kontribusi informasi secara positif bagi masyarakat di bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dan yang kedua, bagi pemerintah, perbedaan infrastruktur setiap wilayah dalam suatu negara perlu ditata dengan baik oleh pemerintah, terutama ketersediaan akses telepon dan jaringan internet. Peran pemerintah dalam menyediakan dan mengawasi penggunaan digitalisasi di masyarakat agar media sosial yang menjadi kebutuhan umum untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dinikmati oleh masyarakat desa dan kota, serta tidak adanya pembedaan atau diferensiasi penggunaan akses internet. Penggunaan akses internet yang sudah menjadi gaya hidup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status, atau golongan tertentu perlu diawasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan akses internet untuk membawa dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi diri sendiri. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.